Dulu film ini sangat ramai di negara Jepang. Film ini mengambil cerita dari komik terkenal Jepang. Ini termasuk ke dalam film horor dan bercerita tentang makhluk mistis yang memakan manusia di gunung. Kali ini, izinkan RS Studio untuk merangkum alur ceritanya. Polisi muda ini baru saja memindahkan istrinya dan putrinya ke desa yang jauh dari kota. Nanti disinilah tempat Daigo bekerja. Pegunungan ini sangat sederhana dan pemandangannya juga terlihat indah. Tapi Daigo mendengar tentang polisi yang tiba-tiba menghilang. Cerita ini membuatnya sangat kebingungan. Esoknya ia mulai bekerja dan membiasakan diri dengan lingkungannya. Tiba-tiba, ada seorang pria yang datang melapor. Ia berhasil menemukan mayat perempuan yang mati di pegunungan. Jasad ini adalah seorang wanita tua yang telah hilang selama 3 hari yang lalu. Pada saat ditemukan, tubuhnya sudah membusuk. Penduduk desa menebak bahwa dia mati karena digigit serigala. Tapi saat Daigo memeriksa mayatnya, ditemukan bahwa di lengan wanita tua itu ada gigitan manusia. Tapi dia masih meragukannya, karena pendapatnya mereka semua merasa tersinggung. Mereka bahkan mengambil pistol untuk menembak Daigo. "Tolong maafkan aku." Tiba-tiba, pria gondrong ini menunjukkan senyuman aneh. Ia juga malah langsung menertawakannya. Tidak hanya dia, semua orang di sana ikut menertawakannya. "Pak Polisi, tolong jangan tunjukkan wajah itu. Kami semua hanya bercanda. Kita tidak pernah melakukan itu." Malam itu sepeda Daigo tertusuk paku. Kemudian atasannya menelponnya. Ia peringatan Daigo untuk tidak banyak keluar rumah saat malam hari. Bagaimanapun juga, latar belakang klan di daerah itu mempunyai kekuatan yang besar. Setelah kembali ke rumah, Daigo menemukan istrinya kelelahan di depan pintu. Ia memberitahu Yuki untuk menunggu saja di rumah. Ternyata tadi Yuki keluar mencari Daigo dan merasa sangat capek. Daigo pergi ke kamar putrinya yang sedang tidur. Ketika melihat ayahnya, ia langsung memberikan kotak buah. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jari manusia. Ia bertanya kepada anaknya, "Dari mana kamu mendapatkan jari ini?" Tapi karena tidak bisa mengatakannya, ia hanya memandang wajahnya saja. Ia sangat khawatir kepada keluarganya. Esok harinya ia memberikan jari itu kepada rekan-rekan di departemen pemeriksaan. Lalu ia ikuti dengan klan pergi ke gunung untuk berburu. Karena tidak berpengalaman, dia dalam bahaya dan hampir mati digigit beruang hitam. Untungnya, pada saat bahaya, rekan satu timnya datang menyelamatkannya. Setelah melumpuhkan beruang, mereka semua langsung memotongnya. Saat Daigo mengambil dokumentasi, penduduk desa mulai berbagi daging beruang. Berbicara tentang ini, mungkin jiwa wanita tua itu akan hidup bersama mereka. Daigo juga mengikuti tradisi dan ikut makan daging beruang. Ketika seluruh tubuh lelah, dia kembali ke pelukan istrinya. Kemudian ia mendapatkan dari rekannya. Ia memberitahu kalau jari yang diambil bukan milikmu tapi milik orang lain. Daigo masih meragukannya dan mematikan teleponnya. Akan tetapi dari jauh ada monster setengah manusia dan setengah setan. Melihat gula buah yang diberikan Yuao, polisi ini menemukan rahasia kalau monster ini kanibal. Wanita tua ini mengakui kalau dirinya adalah kanibal. Semuanya berbahaya. Ia berteriak seperti orang gila tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian ia memeriksa gua di belakang gunung. Tentu saja, berhasil menemukan bukti di sini. Pak Jun menyalakan senter. "Ini tempatnya. Aku menemukan bahwa tempat ini dihuni oleh monster." Tiba-tiba, dari belakang ada pisau yang mendekati lehernya secara perlahan. Karena tidak bisa kabur, ia hanya berdiam sambil berdiri. Tak lama ia diseret dan menjatuhkan senternya. 2 minggu kemudian desa itu langsung punya polisi baru. Daigo datang ke sini membawa putrinya untuk daftar ke sekolah dasar. Di desa kepala sekolah telahnya mendengar tentang putrinya. Ia juga akan merawat putrinya dengan baik. Sekarang dari jauh ada kru yang pergi ke hutan sambil membawa foto. Setelah berjalan beberapa langkah mereka semua berhenti di tengah hutan. Lalu ketua kru menghampiri seseorang karena curiga bahwa dia bukan anggotanya. Tidak lain orang ini adalah putri dari wanita yang tewas. Ia menyalahkan mereka karena telah membawa ibunya pergi begitu saja. Dia bahkan menginjak peti kayu pemakaman. Ternyata di dalam peti itu kosong. "Kosong kan? Aku sudah mengetahui semuanya. Apa maksudmu dengan itu?" Tentu saja di dalam tidak akan ada sisa jenazahnya. Karena sisanya sudah ada di perut mereka. Semua orang ini adalah kanibal. "Apa katamu?" Belum juga selesai bicara, penduduk desa ambil kerahnya. Tiba-tiba, datang seorang monster yang menggunakan pakaian putih. Setelah mengambil herenya, ia berusaha mencekik lehernya. Untung saja Daigo berhasil menyelamatkannya. Lalu bawa dia keluar dari tempat ini.
Pada saat yang sama wanita ini memberitahu Daigo kalau perkataannya itu nyata. Mereka mempunyai kebiasaan memakan orang mati. Jiwa dan roh akan bisa hidup berdampingan denganmu. Yosuke bahkan mengatakan sebelum ayahnya menghilang dia memberinya satu kalimat terakhir. Harus menyelidiki klan kanibal. Jadi ia mengingatkan Daigo agar terus berhati-hati. Daigo membawa Yosuke pergi dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia berkendara ke puncak gunung. Tapi belum sampai di tempat tujuan. Ia dihentikan oleh kayu besar. Mendengar bahwa dia akan menyelidiki kasusnya. Pria ini segera mengeluarkan video yang direkam beberapa waktu lalu. Pria ini mengatakan kalau polisi itu mempunyai gangguan mental. Walaupun bahaya, ia bertekad untuk tetap mengunjungi desanya. Di depan rumah tidak terlihat warga dan sangat sepi. Tapi ada lengan yang keluar dari jendela sambil menggenggam kamera. Saat ini, kru penangkap hantu telah kembali. Ia pun menyiapkan diri untuk menjaga diri. Kedua belah pihak menyebabkan bentrokan dramatis. Seseorang berniat untuk menjatuhkan Daigo dari tebing. Beruntung Daigo berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu ia bangkit kembali. Tapi sekarang orang itu memberitahu Daigo kalau dirinya telah melewati batas. Apa? Saat ini kelompoknya tidak akan diam saja. Tidak habis pikir. Ia juga mengancam keselamatan keluarganya. Pada saat yang sama, istri dan anak Daigo juga dikelilingi oleh anggota tersebut. Kemudian ia menangkap orang-orang ini dan membawanya ke kantor polisi. Tiba-tiba, ia dihentikan oleh sekelompok tetua di desa. Masalah klan ini kau tidak boleh mengadilinya tanpa persetujuan kami. Jika kau masih memaksa, orang itu akan membunuhmu. Siapa orang yang kau maksud? Pria tua ini menunjukkan jarinya ke belakang tubuhnya. Saat Daigo menoleh ke belakang, orang misterius ini langsung menyerangnya dan menebas kepalanya. Daigo yang pingsan diseret oleh orang misterius ini. Tidak tahu apa yang ia akan lakukan. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.